Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wasil dengan NIM PPG 062508255535. Saya merupakan peserta program pendidikan profesi guru dalam jabatan PPG Darjah Batch 3 tahun 2025 di LPTK UIN Sunan Ampel Surabaya. Saat ini saya mengajar di Madrasah Ibtidaiyah Nurul Syakur. Pada hari ini Jumat tanggal 10 Oktober 2025, saya akan menyampaikan praktik pembelajaran pada mata pelajaran pendidikan Pancasila dengan materi norma dalam kehidupan. Mungkin ada tutur kata dalam bahasa saya yang kurang berkenan. Mohon maaf dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak sekalian, sebelum masuk pada materi pembelajaran, saya tanya bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Ya. Baik, kita sebelum masuk pada pembelajaran, Pak Guru akan absen dari kehadiran. Pada materi pembelajaran kita berdoa berduru bersama-sama. Ya, angkat tangannya, kita baca Bismillah. Baik, untuk selanjutnya absen kehadiran dari kalian semuanya. Saya panggil yang pertama Adelia Zahra Nusodi. Adelia apa? Adelia Nusa Asadik. Amelia
Andika Herza, Muhammad Farid. Terus, baik, hadir semuanya ya. Apakah ada yang sakit? Alhamdulillah, semuanya sehat. Baik, kita masuk pada pembelajaran hari ini, yaitu tentang norma. Kita masuk pada tujuan pembelajarannya adalah kita beserta tujuan pembelajaran tentang norma. Yang pertama, siswa mampu menjelaskan pengertian norma dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Yang kedua, mengidentifikasi macam-macam norma berlaku lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Yang ketiga, siswa menunjukkan contoh perilaku sosial sesuai norma di kehidupan sehari-hari. Yang keempat, menyadari pentingnya norma untuk menciptakan kehidupan yang tertib dan damai. Ini adalah tujuan pembelajaran pada hari ini tentang norma dalam kehidupanku, yaitu baik sebelum masuk pada materinya, kita bisa melihat video tentang norma. Kalau diperhatikan, silakan diperhatikan. mata pelajaran pendidikan Pancasila PPKN yang mana harus disedia pembahasannya dan mereka semakin paham dan semakin mengerti kebutuhan ini anak-anak semua untuk lebih memahami makna norma dalam kehidupan itu, yuk kita bahas secara sama-sama. Anak-anak semua, yuk kita mulai dengan aktif anak-anak. Namanya orang mulai juga, norma pada kita merupakan kaitan hidup yang berupa tuntunan perilaku manusia dalam bermasyarakat sekarang. Pasti dari kalian banyak yang bertanya-tanya, apa sih arti dari norma itu? Kenapa norma itu apa? Jadi dari masyarakat. Nah, sekarang akan jelaskan kenapa pengertian dari norma. Norma adalah kebiasaan atau aturan yang menjadi pedoman berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ketika kita akan melakukan sesuatu atau menjadi pedoman dalam hidup, ini adalah norma namanya. Jadi norma ini merupakan patokannya atau pedoman dalam berperilaku. Misalnya kita mau ngapain, kita harus berdasarkan norma yang ada. Nah, norma ini gimana aja kan? Nah, norma ini bisa juga tempat khususnya saat kalian ada di rumah, di sekolah maupun di masyarakat. Nah, ini adanya norma ada perilaku. Nah, semua kalau kita sudah belajar mengenai dan memahami mengenai pengertian dari norma, sekarang kita akan sama-sama belajar macam-macam norma. Nah, lalu kita juga mengajar norma. Nah, ini kita perhatikan dulu. Nah, macam-macam norma. Semua untuk kalian terdapat 4 norma yang berlaku di Indonesia loh. Apa saja kan? Ini norma yang pertama adalah norma agama. Kemudian ada norma kesusilaan. Yang ketiga adalah norma keamanan dan keselamatan dan kehidupan berperilaku bagi manusia. Yaitu manusia itu sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Jadi manusia ini adalah makhluk sosial, makhluk yang memerlukan orang lain. Dan harus ada norma ini. Keempat norma ini yang menjadi pedoman saat berperilaku. Nah, sekarang kita akan bahas satu ya, kita
Mulai dari yang pertama yaitu adalah norma agama. Apa kita pengertian norma agama itu? Nah, norma agama adalah sesuatu aturan-aturan yang bersumber dari kitab suci, perintah, larangan dan himbauan dari Tuhan yang Maha Esa. Jadi norma agama ini adalah dari kitab suci. Itu berbeda-beda. Teman kita di gereja atau di kebuna, kita tidak boleh mengganggu, kita kasih informasi. Sekarang kita lanjut ke norma yang kedua, yaitu norma kesusilaan. Apa sih arti norma kesusilaan ini? Nah, norma kesusilaan ini adalah norma-norma yang bersumber dari pertimbangan manusia. Jadi yang kalian sebagai kalian berbuat sama teman itu norma-norma bersumber dari hati nurani manusia. Apakah ada contoh-contoh dari norma pertama menjemput temannya dan sebenarnya Ricky? Oh iya, itu tidak masuk ya, yuk kalian. Sekarang kita lanjut ke yang ketiga, yaitu ada norma kesehatan. Apa sih arti norma kesehatan itu? Nah, norma kesehatan contohnya apa aja ya norma kesehatan itu? Yang pertama mengumpulkan kekal misi ketika melewati orang lain yang kedua menyangkal dulu pada hati hukum. Selain itu, selain menyangkal dulu, menghormati guru mengatakan sebuah guru ketika guru menjelaskan atau menerangkan tuntutan, kalian tidak boleh berbicara dengan teman atau bermain sendirian. Kita harus menghormati guru. Kemudian di rumah juga, ketika orang dengan kalian atau membantu kalian tidak boleh melawan orang tua. Nah, dan kita lanjut ke norma yang terakhir. Apa sih norma yang terakhir? Betul sekali. Norma hukum ini adalah sesuatu aturan yang mengikat seluruh warga negara serta bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memberi sanksi atau ketentuan. Jadi norma hukum ini berkaitan dengan pemerintahan yang adalah jadi aturan ini dibuat oleh pemerintah yang lebih karena oleh dihakimi oleh sinal segera warga tidak memandang kurang kedua masuk namanya segera memiliki pekerjaan kali ini tadi kita sudah membahas di norma dan bagian norma pedoman norma dan kehidupan kita. Nah, semoga dengan video ini dapat membantu anak-anak. Silakan bukunya dikeluarin semuanya. Baik, setelah melihat video tentang pembelajaran norma ini, silakan buka buku kalian sesuai dengan pembelajaran norma yang sudah ada di depan yang video tadi. Silakan dibuka. Baik, bisa kalian lihat itu ada beberapa norma. Yang mana yang sudah disebutkan tadi itu ada 4 norma. Norma apakah saja? 1 norma agama, 2 norma kesopanan, 3 4 norma 4 norma itu apa? Itu adalah aturan. Baik, selanjutnya Pak Guru, kalian membuat 4 kelompok. Saya bagi tugas untuk mengajarkan tentang bagaimana norma yang sebetulnya. Ya, baik, saya bagikan tugas. Kalian mengisi dicentang ya, dicentang dan juga disilang. Betul, sama.
Ini gabung belakang. Ini sama. Oke. Ini. Ya. Silahkan dikerjakan centangannya, dikerjakan. Nah, cara pengerjaannya, kalian tandai kotak dengan centang untuk kalimat sesuai dengan penerapan norma yang tadi yang di video. Contohnya, membantu teman yang sedang kesusahan. Itu masuk norma apa? Norma apa tidak? Kalau masuk norma berarti tinggal centang. Nah, kalau tidak masuk norma berarti tinggal sila. Itu yang pertama. Yang kedua, di sini mengaitkan. Di sini tidak menyontek masuk pada norma apa? Kalian tinggal menyilang. Contoh dari sini ke sini, ya. Jadi ini dibaca dulu. Tidak menyontek berarti norma apa? Nah, tinggal menyontek silang ya. Ya, silakan dikerjakan. Baik, dari hasilnya mungkin ada yang kalian mau tanyakan. Mungkin ada yang kesulitan untuk menjawab dari soal pertanyaan itu. Kalau tidak ada kesulitan, silakan lanjutkan ya kerjaannya. Baik, ada yang sudah mengerjakannya? Kalau sudah, adakah yang bisa menyimpulkan dari tugasnya yang barusan? Silahkan. Siapa? Baik. Ada yang mau menyimpulkan tentang materi tugasnya? Silahkan maju dengan terang. Akan menjelaskan norma yang saya pernah alami di sekolah. Salah satunya norma agama. Kalau saya di luar sekolah, saya selalu menghormati teman saya yang tidak agama. Terima kasih. Baik, terima sebut. Selanjutnya, Sisi, ayo maju ke depan. Silakan baca. Saya akan menjelaskan tentang saya pernah membantu teman yang kesusahan. Baik, terima kasih tepuk tangannya untuk teman kalian. Dikoreksi lagi. Baik, setelah teman kalian menyimpulkan dari hasil tugasnya, mari kita kerjasama menyimpulkan dari hasil teman yang menyimpulkan tadi. Yang pertama, tidak di sini ada memasangkan norma ya. Perhatikan gambar yang tadi yang di bawah, lalu pasangkan dengan norma yang tepat. Tidak menyontek berarti norma kesusilaan. Dilanjutkan, menjaga perdamaian meskipun berbeda agama. Norma agama. Selanjutnya, antri dengan tertib. Norma
kesopanan. Yang terakhir, mengikuti peraturan adalah norma. Memahami penerapan norma. Silakan dilihat. Di situ ada apakah masuk pada norma yang disebutkan 4 norma yang dijelaskan tadi. Saya bacakan. 1. Membantu teman yang sedang kesusahan. Norma? Norma apa bukan? Norma. Mentaati peraturan sekolah dengan tertib. Bukan norma. Selanjutnya, merusak taman sekolah dengan menginjaknya. Bukan norma. Baik, mungkin ada yang mau ditanya. Baik, dari hasil tugasnya mungkin tentang norma ini yang dari 4-4-nya ada yang mau ditanyakan? Mungkin ada yang mau ditanyakan tentang norma? Ada? Kalau nggak ada, Pak Guru yang tanya tentang norma. Bagaimana hidup kita jika tidak ada norma? Ya, Iza? Kita akan melakukan sanksi. Baik, terima kasih tepuk tangannya. Yang kedua, apa satu hal yang bisa kamu lakukan di rumah sebagai bentuk ketaatan? Siapa yang mau jawab? Yang kedua, apa satu hal yang kamu lakukan di rumah hari ini sebagai bentuk ketaatan norma? Pak Guru tanya lagi, pertanyaan kedua. Apa satu hal yang kamu bisa lakukan di rumah hari ini sebagai bentuk ketaatan norma? Membantu dong orang tua. Nah, jadi kalau kalian sudah memahami tentang norma, Pak Guru akan menyimpulkan apa sih norma. Mari kita simpulkan norma. Nah, di sini bukan norma adalah norma agama, yaitu membimbing umatnya untuk mencapai kehidupan yang baik di dunia dan akhirat. Ketaatan terhadap norma itu menjadi Islam. Itu termasuk norma agama. Menghormati hari raya keagamaan, agama lain seperti Natal, Nyepi, atau Waisak, berdoa sebelum dan sesudah makan serta sebelum tidur, itu termasuk adalah norma. Adapun contohnya, nah di sini norma kesusilaan, jujur dalam perkataan dan perbuatan, ya. Dalam berbicara harus jujur. 2. Menolong teman yang kesusahan tanpa pamrih, tanpa melihat dengan cara yang lain. Yang ketiga, tidak menyontek saat ujian, itu adalah norma. Dan mengakui kesalahan dan meminta maaf. Jadi kalau punya salah, cepat minta maaf. Itu termasuk contoh dari norma kesopanan, kesusilaan. Juga ada norma kesopanan. Apa sih norma kesopanan? Tidak berkata kasar kepada orang tua dan guru, tidak membentak orang tua, tidak menjawab ketika guru atau orang tua memberi perkataan, ya. Terus menghormati teman yang berbeda suku dan agama, ya. Beda agama tetap hormat, itu termasuk norma kesopanan. Dan juga mengucapkan salam saat bertemu, ya. Kalau sesama muslim mengucapkan salam, assalamualaikum. Kalau bukan salam, beda dengan sesuai dengan agamanya masing-masing. Yang keempat, makan dengan tertib dan tidak berbicara saat mulut penuh. Jadi kalau sudah makan, jangan berbicara, itu ada termasuk norma kesopanan. Selanjutnya norma hukum. Nah, ini contohnya.
Satu, tidak membuang sampah sembarangan di tempat umum. Ini norma hukum. Terus yang kedua, memahami, ya, mematuhi rambu-rambu lalu lintas ketika berjalan di kota. Kita harus mematuhi. Kalau merah itu tandanya berhenti. Kalau kuning, kalau hijau, jalan. Seperti contoh di sini, ini tandanya apa? Berhenti. Selanjutnya, contohnya adalah tidak melakukan tindakan pencurian atau pengerusakan. Terus yang keempat, melaporkan tindak kejahatan kepada pihak yang berwajib. Itu termasuk norma. Jadi kalau ada pelanggaran, ada pencurian, ada apapun, kita harus melapor kepada hak yang berwajib. Siapa? Polisi. Baik. Nah, sekarang dari yang tadi saya jelaskan tadi tentang norma, adakah siswa yang bisa menyimpulkan? Tidak ada. Kalau tidak ada, Pak Guru menyimpulkan bahwa terkait dengan norma itu kan ada 4 norma: agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Yang mana norma itu dapat adalah aturan yang ada pada diri kita, ya. Jadi norma itu adalah aturan. Nah, setelah Pak Guru menyimpulkan dari tentang norma, mari kita ice breaking, melihat YouTube dan menirukan geraknya di YouTube, ya. Kita mulai. Ayo kita angkat teman-teman, ya. Kita ikut gerak. Yuk. Nah, ayo. Agonya, ayo. Mana? Ikuti gerak itu. Tuh. Ayo. Ayo. Ya. Tangannya. Ayo. No. Baik, dengan berakhirnya pembelajaran pada pagi hari ini tentang norma, maka kita tutup dengan pembacaan kafaratul majlis supaya pembelajaran ini mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah. Silahkan diangkat tangannya. Kita baca Bismillah. Subhanallah.
Terima kasih. Kita ketemu dengan pembelajaran berikutnya dengan hari yang sama. Kita akan bertemu dengan pembelajaran berikutnya. Semoga kita bertemu dengan keadaan sehat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.